Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong. Halo semuanya, aku Fatih Arjumaliani dari kelas 10-3. Jadi, di sini aku bakal ngebahas tentang materi konstitusi. Apa itu konstitusi, fungsinya apa, dan lainnya. Jangan lupa disimak. Pernah gak sih kalian ngebayangin kalau sekolah kita itu gak punya aturan? Siswanya datang sesuka hati, pakai seragam bebas, bahkan pergaulannya bisa jadi bebas juga, karena gak ada aturan yang mengatur kehidupan mereka. Nah, makanya negara juga sama, dia harus punya aturan buat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan tertingginya itu dinamakan konstitusi. Nah, konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Kalau konstitusi di negara Indonesia, negara kita, itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa kita singkat UUD 45. Kenapa konstitusi itu penting? Jadi, dia ini punya beberapa fungsi utama. Yang pertama, itu dia menentukan struktur organisasi negara seperti presiden, DPR, MA, MK, itu sama lainnya. Yang kedua, mengatur hubungan antar lembaga negara biar semua lembaga itu punya batasan yang jelas. Yang ketiga, mengatur hubungan negara dengan warga negara. Jadi kayak seperti hak warga negara, kewajiban, serta perlindungan hukum. Gitu. Yang keempat, itu menjamin hak asasi manusia. Misalnya kayak hak berpendapat, hak pendidikan, hak mendapat perlindungan hukum. Nah, yang terakhir, menjadi pedoman bagi pembuatan peraturan lain. Jadi semua undang-undang itu harus sesuai sama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kayak misalnya UU, undang-undang yang biasa tanpa undang-undang dasar itu gak boleh. Jadi kayak UU ini harus berdasarkan UUD. Seperti itu. Begitupun juga dengan peraturan lainnya. Jadi UUD 1945 ini ibarat fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, bangunannya kokoh. Begitu juga negara. Nah, Undang-Undang 1945 itu memastikan sistem pemerintahan berjalan tertib, hak rakyat terlindungi, terus kekuasaan tidak disalahgunakan. Selain itu juga Undang-Undang Dasar 1945 ini juga menggambarkan nilai-nilai bangsa Indonesia kayak Pancasila, demokrasi, keadilan sosial. Biar lebih gampang, aku kasih contoh tentang konstitusi. Nih, misalnya nih kita pilih ketua OSIS, itu menurut prinsip kedaulatan rakyat yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, atau contoh lainnya, kita dapat perlindungan, misalnya kita terkena bullying, itu berarti kita dapat perlindungan. Itu contoh kecil dari perlindungan hak asasi manusia yang ada juga di Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Negara Indonesia. Jadi sebenarnya konstitusi ini bukan sekedar materi, tapi juga melekat banget di kehidupan kita. Jadi konstitusi itu bukan cuma sekedar dokumen hukum, tapi pedoman hidup bernegara yang memastikan kita itu hidup aman, adil, dan
tertib. Dan dengan konstitusi ini kita bisa jadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Oh wow.